Mahasiswa Universitas Dianuswantoro, Udinus, Semarang melalui program kreativitas mahasiswa karya inovatif, PKMK, berhasil menciptakan alat rehabilitasi bahu bagi pasien pasca stroke bernama Shoulder Wheel for Rehabilitation, SWOR. Inovasi yang dikembangkan mahasiswa Fakultas Teknik ini mampu melakukan terapi bahu dalam dua mode, yakni aktif dan pasif, yang terhubung dengan sistem monitoring berbasis web sehingga memudahkan pemantauan terapi oleh tenaga medis. Ketua Tim Pengembang, Rahayu Melani menjelaskan bahwa ide SWOR muncul dari tingginya kasus stroke di Indonesia, termasuk pada usia 15 tahun ke atas. Menurutnya, rehabilitasi bahu bagi pasien hemiparese sering terkendala karena alat terapi yang tersedia di fasilitas kesehatan masih bersifat manual dan hanya mengandalkan gerakan aktif pasien. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan tidak maksimal. Terlebih biaya terapi fisioterapi dinilai masih cukup tinggi bagi sebagian masyarakat. Tim kemudian mengajukan proposal inovasi ke program PKMK dan dinyatakan lolos pendanaan pada Juli 2025 sebesar Rp7.650 juta. Dalam kurun waktu sekitar 3 bulan, tim merancang SWOR mulai dari tahap studi permasalahan, perancangan konsep, pembuatan desain 3D menggunakan SolidWorks, pemilihan material hingga perakitan. Tim juga membagi tugas untuk mengelola waktu di sela perkuliahan, mulai dari desain alat, pembelian komponen, integrasi sistem, hingga tahap uji coba di rumah sakit. Melani menyampaikan bahwa keunggulan SWOR terletak pada sistem terapi pasif yang selama ini jarang tersedia pada alat terapi di fasilitas kesehatan. Mode pasif membuat alat dapat menggerakkan tangan pasien secara otomatis sehingga cocok bagi pasien yang belum mampu menggerakkan bahu sendiri. Sementara pada mode aktif, pasien dapat melatih gerakan mandiri yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi motorik, misalnya untuk makan atau menyisir rambut. Hasil progres terapi dapat diakses melalui sistem web dan disimpan dalam bentuk grafik maupun PDF. Untuk pembuatannya itu karena targetnya hanya 4 bulan, dari bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kalau untuk kendalanya mungkin pasti karena pada sibuk untuk kuliah mungkin membagikan waktu itu cukup sulit ya. Tapi kalau selebihnya untuk kami sebagai tim SWOR untuk membagi waktu kami bisa berbaginya untuk pertahap-tahapnya, kalau untuk mendesain siapa, terus pembelian komponen, terus pengujian di rumah sakit, itu kami bagi. Jadi sehingga kami itu bisa memanajemen waktunya. Sementara itu, salah satu anggota yang menangani bidang mekanikal, elektrikal dan programming, Surya Ganangsyah Putra menerangkan bahwa SWOR dirakit menggunakan rangka aluminium profil berukuran 30-30 cm yang dinilai kuat dan stabil. Alat digerakkan oleh motor stepper NEMA 23 yang dikendalikan melalui mikrokontroler ESP32, dilengkapi dengan driver TB6600, sensor rotary encoder untuk akurasi sudut gerakan, monitor LCD, tombol pengaturan, dan emergency stop sebagai fitur keselamatan. Sistem logika sudut menjadi bagian tersulit dalam pembuatan alat karena harus dirancang agar mampu menyesuaikan putaran terapi secara tepat. Surya menambahkan bahwa sebagian komponen harus didesain khusus karena sulit ditemukan di pasaran. Beberapa komponen dicetak sendiri agar sesuai kebutuhan alat. Dalam pemakaiannya, SWOR membutuhkan daya listrik yang didukung power supply 24 volt dan 12 volt. Tim juga menyiapkan dokumen hak kekayaan intelektual, HKI, serta proses sertifikasi untuk ke depan meski prosesnya membutuhkan waktu panjang, termasuk pengujian standar keamanan alat dan penyusunan buku panduan. SWOR telah diuji cobakan pada 33 pasien stroke di Rumah Sakit William Booth Semarang sejak Agustus 2025, hasilnya menunjukkan peningkatan mobilitas bahu pasien dari minggu ke minggu. Beberapa pasien mengalami perkembangan signifikan dalam derajat pergerakan bahu setelah menjalani terapi pasif di awal, lalu berlanjut ke terapi aktif. Selain itu, sistem monitoring dinilai memudahkan dokter dan fisioterapis dalam memantau perkembangan pasien tanpa harus melakukan pendampingan langsung tiap hari. Untuk bahan-bahannya tuh yang seperti kayak susah dicari gitu, kita ngedesain sendiri gitu. Kayak misalkan susah didapatkan, mungkin kita bisa ngedesain sendiri kemudian kita cetak gitu. Nah, untuk pasti gagal tuh pasti ada, tapi kita tuh selalu mencobanya gitu. Nah, untuk paling susah sendiri tuh kayak logika sudutnya ini, untuk mengatur logika sudutnya gitu biar bisa kanan kiri gitu. Melihat hasil positif tersebut, tim berencana memperluas uji coba di RSUP Dr. Karyadi. Mereka juga menargetkan produksi massal SWOR agar dapat digunakan lebih luas di rumah sakit, klinik fisioterapi, hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan inovasi ini, mahasiswa Udinus berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan rehabilitasi pasien pasca stroke melalui teknologi yang lebih efisien dan mudah diakses. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.